dalam dalam apa ya, untuk mengukur kadar oksigen, ya, mengukur kadar oksigen. Kemudian ada juga Reales, ya, alatnya. Hmm. Kita mulai dari penyakit yang terjadi, yang paling sering terjadi yaitu adalah tuberkulosis, ya, tuberkulosis atau kita sebut dengan TBC, ya, kita sebut dengan TBC, tuberkulosis. Kenapa perlu pentingnya pengkajian gizi terhadap tuberkulosis? Karena ketika kita bicara tuberkulosis, penyakit tuberkulosis ini dapat dari mana? Berasal dari mana? Ada yang ingat nggak? Farmakoterapi TB atau patofisiologi dari TB? Karena pasti sudah dibahas. Berasal dari mana? Kalau pasiennya kena TB? Izin jawab, Bu. Iya, silakan. Infeksi bakteri, Iya, betul ya. Mycobacterium tuberculosis. Iya, dari bakteri. Ya, dari bakteri. Nah, ketika pasiennya mengidap atau terdiagnosa TB, ya, TBC, segala fungsional tubuh itu akan berubah. Ya, kita tahu bahwa kalau misalnya kalian pernah lihat pasien TBC, kondisi tubuhnya bagaimana? Apakah sama nggak dengan sebelum dia kena penyakit? Bisa ada yang mau menjelaskan nggak secara fisik dari pasien TB? Mungkin di sini pernah lihat atau pernah ada keluarganya yang kena TB. Terus kondisinya bagaimana kira-kira? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Eh, yang pernah saya lihat aja ya, Bu. Iya. Itu mereka kayak lemah betul kelihatannya, kayak renta Mm-mm. sekali. Lemah. Kemudian, Ya kayak sebentar lagi mau hilang gitu, nah, Bu. ya, apa? Kayak sebentar lagi mau hilang sudah itu, Bu. Kayak lemah Sebentar lagi sekali. sudah mau Hilang. mau hilang, mau meninggal, maksudnya gitu. Iya, maksudnya Ibu. Oh, oke. Terus dia nggak mau makan, gitu ya? Dia nggak mau makan, dia susah untuk minum. Kemudian dalam keadaan fisiknya apa? Dia kurus, ya, kurus. Nah, itu. Jadi yang paling bisa kita lihat adalah penurunan berat badan, ya, penurunan berat badan tadi, ya. Nah, TB itu tadi, ya, teman kita sudah menjelaskan bahwa berasal dari bakteri. Dia terinfeksi bakteri khusus yang dimana bakteri ini itu salah satu bakteri yang memang eh, berbahaya, gitu ya. Nah, berbahaya yang dimana memang sudah ketika pasien tersebut, orang tersebut mengidap TB, itu susah untuk disembuhkan. Susahnya ini dalam artian dia sudah bisa sembuh, tapi butuh waktu yang lama, ya, butuh waktu yang lama. Beda dengan penyakit-penyakit misalnya sistem saluran bawah lainnya, sistem saluran bawah lainnya atau atas lah ya, yang dimana kalau misalnya terjangkit infeksi sistem saluran atas dengan waktu cuma seminggu sampai 2 minggu itu sudah kembali normal. Kalau misalnya infeksinya TB, gitu ya, di saluran bawah, saluran pernapasan bawah, agak susah, agak lama untuk kita sembuhkan. Nah, karena infeksinya sangat berat, pastinya akan apa? Akan mempengaruhi hormon, enzim, kemudian eh, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita.
Dan fisiologi dari pasien TB seperti tadi, lemah, letih, kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, itu yang paling parah ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa beraktivitas, dia di rumah saja gitu ya. Nah, itu pun juga penanganan yang memang ketika pasien seperti itu ya penanganannya memang agak lambat jadinya gitu ya, nggak langsung ke rumah sakit atau nggak langsung berobat, melakukan treatment. Dan yang paling kelihatan di sini adalah tadi berat badan yang menurun drastis. Ya. Kalau kita lihat di slide, kita bisa lihat di sini, jadi berat badan BMI itu menurun drastis gitu ya, menurun drastis, kemudian tanpa diet pun ya dia sudah turun berat badan. Dan tentunya nutrisi yang ada di dalam tubuh pun dia kurang ya, dia kurang input intake-nya seperti tadi ya, dengan kondisi lemah dan tidak bisa makan, tidak bisa minum, itu pun juga dipaksa dan lain-lain. Bagaimana nutrisi bisa tercukupi? Kan seperti itu ya. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Makanya kita harus kaji, kemudian kita harus perhitungkan pasien TB ini harus mendapatkan treatment nutrisi dan gizi yang lengkap untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, karena gizi dan nutrisi itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas hidup pasien. Jadi bukan hanya obat saja ya, bukan hanya obat saja, ternyata gizi dan nutrisi itu juga diperlukan. Makanya kalau kita masuk rumah sakit, bukan hanya obat saja yang diberikan, tapi makanan pun juga diberikan karena makanan itu disediakan oleh dietitis, gitu ya, dietris yang dimana itu sudah disesuaikan untuk pasien, gitu. Ya, untuk pasien. Jadi pasien kalau dikasih makanan makanan di dalam ruang rawat inap, itu pasien yang harus makan gitu. Ya, bukan untuk pengunjung atau penjaganya, tapi untuk pasiennya. Gitu ya, untuk pasiennya karena sudah diatur. Bahkan untuk pasien-pasien TB dengan kebutuhan khusus itu harus setiap pasien beda-beda makanannya, ya tergantung dengan kualitas atau tergantung dengan kondisi pasien. Nah, tujuannya tadi yang saya bilang pertama ya, ketika kita melakukan treatment, pemberian atau maintenance dari gizi dan nutrisi kepada pasien, khususnya pasien TB, tujuannya di sini adalah untuk mencapai atau mengembalikan berat badan pasien tersebut dalam keadaan normal atau dalam keadaan yang sesuai dengan BMI-nya mereka. Kita bisa menghitung BMI ya, dengan berat badan dikalikan tinggi badan gitu. Dibagi sekian, dikalikan sekian. Nah, itu. Jadi kita bisa tujuannya di sini adalah untuk mencapai itu dan mengembalikan kembali. Kalau misalnya dia belum mengalami penurunan berat badan, kita mempertahankan gitu ya. Jadi kita tetap mempertahankan berat badannya normal karena itu kita dapat bisa menilai, oh, oke, nutrisinya dan gizinya masih terjaga di dalam pasien tersebut. Jadi kesakitannya pun tidak menurun, malah meningkat. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentunya mengganti maupun memperbaiki dari defisiensi zat gizi yang hilang ataupun yang rusak. Ya, yang rusak dari apa? Dari penyakit TB-nya. Gitu. Dari penyakit TB. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita aja yang sehat aja perlu suplemen, perlu vitamin tambahan dari luar untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Karena kita nih seperti biasa seperti ini, kalau kesibukan kita nggak mungkin masak sendiri, nge- apa ya, mengontrol makan kita. Kadang kita sibuknya kita beli makanan yang cepat saji gitu ya, yang cepat aja yang penting. Oke, makan gitu ya, makan makan kenyang, kemudian kuliah
kemudian praktikum gitu ya, kerjakan tesis, sorry, kerjakan skripsi, proposal dan lain-lain. Asal kenyang aja. Tapi itu tadi, karena kesibukan kita, makanan yang kita makan itu ya tidak eh, mengandung nutrisi maupun gizi yang diperlukan untuk tubuh gitu. Bahkan nggak ada, gitu ya. Maka bahkan tidak ada. Nah, sehingga dah ya tadi ujung-ujungnya kadang sakit, jadinya ya lemah, merasa lemah, letih gitu. Meskipun kita nggak kena penyakit TB dan apa dan terinfeksi bakteri lainnya, kita pun pasti akan merasakan letih, tidak enak mood misalnya, kemudian cepat lelah dan lain-lain. Ya karena gizi dan nutrisi kita itu tidak tercukupi, gitu ya. Oke, kembali ke sini. Untuk pasien-pasien TB biasanya itu kita sesuaikan. Jadi ada standarnya sendiri. Seperti yang saya bilang di awal, beda ya kebutuhan nutrisi orang sehat dengan orang yang sakit. Terutama pada pasien-pasien TB. Nah, pasien-pasien yang terkena infeksi maupun TB, kadar proteinnya lebih, sorry, energinya, ya, energinya, kebutuhan energi di dalam tubuhnya meningkat. Bukan meningkat ya, harus ditingkatkan eh, tidak sama dengan yang normal. Nah, untuk penyakit infeksi, biasanya pemberian energinya itu 30 sampai 35 kilokalori per kilogram per harinya. Contoh misalnya, kalau misalnya eh, untuk meningkatkan berat badan pasien, ya, untuk meningkatkan berat badan pasien, seperti misalnya contoh kata-kata sekarang bulking ya. Ada tahu nggak kata istilah bulking? Paham ya? Bulking kan meningkatkan berat badan, gitu ya. Nah, bulking kira-kira metodenya apa kalau mau bulking, mau meningkatkan berat badan? Kalori yang dimakan harus dinaikkan kan? Dinaikkan gitu, ditambah dari yang biasanya. Nah, itu sama dengan pasien-pasien yang TB. Karena kita tadi tujuan utamanya di sini adalah untuk meningkatkan berat badannya dia, mengembalikan berat badannya. Ketika dia udah berat badannya turun drastis. Sehingga energi yang kita berikan, total kalori yang harus masuk ke dalam tubuh dia, si pasien ini, ditingkatkan, diperbanyak. Gitu. Paham ya sampai di sini ya? Metodenya ya, ininya, gitu, diperbanyak. Nah, perbanyaknya berapa? Ya, 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau perlu ditangkatkan lagi, di atasnya lagi. Gitu. Oke? Nah, contoh misalnya berat badan pasien 50 kilo. Kita ambil yang maksimal 35. 35 kali 50 kilo. Gitu ya. Nah, itu energi. Nah, energi kita tahu energi itu masuk dalam karbo, kemudian protein, kemudian fatty, gitu ya. Nah, itu. Kalau perlu juga ditingkatkan lagi sesuai kebutuhan. Kemudian sedangkan protein, kebutuhan protein pada pasien-pasien yang mengalami infeksi, rata-rata kebutuhannya adalah 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Nah, itu kebutuhannya. Lumayan banyak ya kebutuhan proteinnya ya. Nah, itu karena di dalam protein itu bisa eh, keperluan protein dalam tubuh itu sangat perlu untuk produksi hormon dan enzim. Jadi memang perlu sekali protein itu ditingkatkan. Selain juga meningkatkan massa otot ya, tapi untuk pada pasien-pasien penyakit infeksi ini bukan kebutuhan proteinnya ini bukan untuk meningkatkan massa ototnya mereka, tapi untuk apa? Untuk memperbaiki jaringan yang rusak di dalam tubuh, sehingga perlulah protein. Nah, kemudian lemaknya pun juga 20 sampai 25% dari total energi mereka yang kayak kita hitung tadi, ya. Tapi tergantung lagi, kalau pasiennya TB, kemudian
Ketika dicek kadar karbodioksida dalam darahnya tinggi, nah tidak normal gitu ya, dalam artian di sini dia tinggi, maka dapat diberikan fatty, lemak gitu ya. Lemak itu jauh lebih tinggi sampai 45% dari total energi. Nah, ternyata fatty yang ada di dalam makanan itu juga dapat mempengaruhi atau dapat menurunkan kadar karbodioksida dalam darah. Nah, itu jadi dapat ditingkatkan. Tadi normalnya 20 sampai 25, tapi tergantung kadar CO2-nya, karbodioksida dalam darahnya. Kalau dia meningkat tidak normal, ya kita bisa tingkatkan atau tidak tambahkan lemak lebih dari atau sama dengan 45% dari total energi. Nah, itu untuk lemak. Ya, untuk lemak. Ketika pasiennya memiliki kadar karbodioksidanya meningkat, lemak kita naikkan. Tapi karbohidratnya kita turunkan. Ya, pada pasien kondisi karbodioksidanya meningkat, lemaknya kita boleh naikkan, tapi karbohidratnya harus kita turunkan. Ya, harus kita turunkan di sini. Ya, jadi berbanding terbalik ya karbohidrat maupun lemak. Ya, lemak. Jadi clue-nya seperti itu. Ya. Kemudian perlu juga ditambahkan multivitamin ya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk meningkatkan imunitas. Contohnya apa? Contohnya adalah antioksidan ya seperti vitamin C untuk meningkatkan penyembuhan, ya meningkatkan penyembuhan. Kemudian juga vitamin K. Kalau vitamin C biasanya kita dapatkan dari tanaman atau buah-buahan apa yang kaya akan vitamin C? Buah jeruk, Buah jeruk gitu ya. Ah, apalagi kiwi, Bu. ya Kiwi. kiwi, oke. Kemudian Jambu biji, Bu. jambu biji, ya. Jambu biji, kemudian yang berwarna oranye atau kemerahan ya, warna oranye tomat, stroberi, guava, guava jambu biji nggak sih guava? Jambu kan, jambu air ya, ya nggak sih? Guava Pokoknya jambu guava. biji, Bu. Oh, guava jambu biji ya, ya sorry. Nah itu jambu biji. Kalau jambu yang warna merah itu apa? Jambu air ya, jambu air ya. Nah itu, juga dapat mengandung vitamin C. Ya pokoknya warna-warna yang dia memiliki flavon ya, isoflavon, yang warna merah, warna oranye sampai warna kekuningan ya. Itu bahkan kaya akan vitamin C. Kemudian juga ada vitamin K, ya, vitamin K. Itu pun juga dapat mempercepat penyembuhan. Nah, biasanya pada pasien-pasien TB yang berat, mereka pun juga akan mengalami namanya pendarahan. Ya, pendarahan. Jadi oleh sebab itu eh, dapat juga diberikan vitamin B6. Biasanya ini mm, diimbangkan sebenarnya. Jadi memang ada pengobatan, kita tahu ya pengobatan TB kan kombinasi ya dari 4 antibiotik. Dan 4 antibiotik ini memiliki efek samping. Nah, biasanya dan harus salah satunya adalah isoniazid. Nah, isoniazid ini efek sampingnya adalah bisa pendarahan. Sehingga biasanya pasien TB itu selain dikasih
obat kombinasi tadi untuk TB-nya yang dia minum setiap hari selama 6 bulan atau lebih ya, atau tambah 3 bulan atau total 9 bulan, itu ditambahkan vitamin B6 ya, ditambahkan vitamin B6. Nah, itu untuk tujuannya buat apa? Untuk pencegahan pendarahan yang disebabkan oleh INH, isoniazid. Kemudian juga perlu adanya eh, makanan-makanan atau vitamin tambahan, itu vitamin yang mengandung vitamin A, ya, vitamin A. Contoh tanaman apa atau sayuran apa yang mengandung vitamin A? Wortel Ibu. Wortel, ya, ya. Nah, itu juga bisa kita buatkan makanan atau jus yang mengandung wortel atau vitamin A. Atau kita berikan suplemen tambahan, itu ya, yang kaya akan vitamin A. Selain wortel, juga ada berries, gitu ya. Ada beri-berian. Nah, itu juga dapat atau mengandung vitamin A. Tapi lumayan. Yang paling murah ya wortel. Yang paling murah dan mudah, sangat mudah didapat. Kemudian zat besi dan kalsium juga perlu. Ya, kalsium, zat besi, D3, zinc itu juga perlu. Dan tentunya untuk pasien TB itu harus makan makanan yang kaya dengan serat, ya, yang kaya dengan serat. Nah, supaya tujuannya buat apa? Supaya menghindari terjadinya konstipasi. Konstipasi tahu ya? Konstipasi itu susah buang air besar. Jadi kaya akan sumber serat. Nah, apa sumber serat yang kita perlukan? Nasi masuk nggak? Ayo, beras masuk nggak nasi? Nasi yang kita Masuk makan. tapi sangat sedikit Bu seratnya. Ya, sedikit sekali dia. Bahkan nggak mencukupi. Apa contohnya? Kentang, ubi, ya. Nah, kemudian eh chia seed, yang biji-bijian yang mengganti serat ya. Kita kalau orang Indonesia kan kita fokusnya ya makanannya cuman nasi ya, nasi gitu. Makanya dianggap pun juga oh ini sumber serat. Tapi sebanyak mana nasi itu gitu ya, sebanyak mana nasi itu. Kalau misalnya kalian pernah diet untuk menurunkan atau menurunkan berat badan, kemudian kalian menghambat atau mengkat nasi, apa yang terjadi? Biasanya pertama kali adalah kalian akan susah buang air besar. Biasa buang air besar tiap hari, ini 2 sampai 3 hari gitu. Nah, karena ya kita nggak terlalu bisa menggantikan makanan-makanan Indonesia itu fokusnya adalah nasi gitu. Biji-bijian, gandum dan lain-lain kita masih masih kurang ya karena memang uh, Indonesia nggak menghasilkan gandum gitu ya, menghasilkan gandum atau tanaman yang lain yang biji-bijian gitu. Nah, beda dengan orang-orang yang Asia ke atas lainnya, Asia Timur ya, Asia Barat, Asia Selatan, dia punya biji-bijian, dia nggak sering, nggak selalu makan nasi, tapi dia punya pengganti itu. Dan tentu pada saat saya baca, sistem sirkulasi peredaran pencernaannya lancar karena memang biji-bijinya penuh dengan serat gitu yang dia makan ya, meskipun dalam bentuk tepung, dia haluskan dalam bentuk tepung gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kalian pernah dengar makanan seperti chapati, tosai dan lain-lain gitu ya, itu bukan bukan dari tepung terigu, tapi tepung yang berasal dari biji, eh, saya lupa namanya gitu. Jadi asing aja, kalau Indonesia susah banget untuk kita dapat ya, kecuali di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta dan lain-lain. Nah, itu. Nah, ya, jadi memang harus penambahan serat dan lain-lain. Jagung juga ya, jagung juga punya serat yang tinggi. Oke, sehingga
Jadi kalau untuk pasien TB perlu dan penting untuk menghitung kebutuhan energi, ya energi supaya bisa mendapatkan formula bagaimana caranya untuk meningkatkan berat badan pasien tersebut dan meningkatkan kebutuhan nutrisi maupun gizi dari mereka. Gitu. Sama halnya dengan kita diet maupun bulking gitu ya. Karena pada saat kita melakukan diet maupun bulking, kita menghitung kalori berapa yang harus kita perlukan gitu ya. Lemak, karbohidratnya, proteinnya berapa yang harus kita makan dan lain-lain. Nah, ternyata pasien pun juga perlu, terutama pasien TB juga perlu perhitungan kebutuhan energi bagi mereka ya, karena memang sangat mempengaruhi. Nah, penyakit mereka itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh mereka. Untuk meningkatkan quality of life-nya, perlulah kita eh, menghitung nutrisi yang disarankan oleh rekan sejawat kita, yaitu ahli gizi. Ya, rekan sejawat kita, yaitu ahli gizi. Meskipun memang nutrisi mata kuliah nutrisi kita ini sebenarnya fokusannya adalah teman kita, tetangga kita gitu ya, yang dia ahli gizi. Gitu. Tapi nggak ada salahnya seorang farmasis juga mengajar seperti ini, menjelaskan atau mendapatkan pengetahuan seperti ini supaya kita bisa menghitung jumlah kebutuhan pasien kita gitu ya. Nah, ini eh, untuk persyaratan diet ya, persyaratan diet. Kalau misalnya kita ingin meningkatkan berat badannya 7 sampai 10 kilo gitu ya, itu bisa tadi yang saya bilang kita harus meningkatkan kalorinya. Kita meningkatkan kalorinya. Kalau untuk cuma meningkatkan massa 7 sampai 10 maksimal 10 kilo, kita hanya perlu eh, energinya bisa sampai 100 kilo gitu ya. 100 kilokalori per kilogram berat badan gitu. Misalnya tadi 50 kilo misalnya ya. 50 kilo kita mau meningkatkannya 10 kilo nih. Karena dia mau karena BMI-nya normalnya 60 kilo. Nah, kita berikan kalori tiap hari, energi tiap harinya itu tuh sebesar berapa? 100 100 dikali 50. 5.000 ya, 5.000 kalori. Nah, ini di atas 2.000 lah. Kita juga nggak mungkin juga pasien TB parah, kemudian kita maksa mereka untuk memberikan 5.000 kilokalori gitu ya, nggak mungkin juga. Tapi bisa kita tingkatkan, yang penting misalnya contohnya misalnya 2.000 kilokalori, misalnya seperti itu. Dan dengan harapan berat badannya meningkat. Ya, berat badan meningkat, nutrisi dan gizinya pun juga akan meningkat. Kemudian kalau ingin meningkatkan berat badan 10 sampai 20 kilo, tadi 10 kilo pertama kita bisa pakai metode tadi dikalikan dengan 100 kilokalori per kilogram berat badan. Tapi kalau udah mencapai mau 10 kilogram kedua, itu kita bisa turunkan ya. Jadi nggak 100 lagi, tapi 50 kilogram 50 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau kita mau menaikkan 20 kilo gitu ya, mau menaikkan 20 kilo targetnya untuk meningkatkan massa BMI-nya misal seperti itu. Nah, kalau di atas 20 kilo sama. Jadi 10 kilo pertama tinggi dulu kita berikan kalorinya, kemudian 10 kilo kedua kita turunkan setengahnya, kemudian setelah mencapai 20 kilo untuk menaikkan lagi di atas 20 kilo, kita turunkan menjadi setengahnya lagi dari 50, yaitu 20 aja. 20-an, 20 sampai 25 kilokalori per kilogram berat badan. Gitu. Ya. Dan perhitungan protein, lemak maupun karbohidrat presentasinya pun juga tidak boleh melebihi 100% total energi. Ya.
100% total energi. Nggak boleh lebih dari 100%. Ya. Protein misalnya 10 sampai 15% saja, lemak 20 sampai 25%, dan karbohidrat 60 sampai 70%. Ya, kecuali kalau mau misalnya beda lagi bulkingnya untuk meningkatkan massa otot misalnya ya. Kadang kalau untuk misalnya memperindah badan tubuh, itu boleh protein ya yang ditambah. Tapi ini kan bukan, ini kan pasien TB gitu ya. Pasien TB kita kebutuhan energinya saja dan untuk meningkatkan berat badannya dengan nutrisi dan gizi yang seimbang. Sehingga persentasi baik protein, lemak, dan karbohidratnya pun sesuai dengan takaran, ya, yaitu tidak lebih dari 100% penggabungan total energinya. Seperti itu. Nah, ini perhitungan gizi secara umum. Mungkin kalian sudah paham ya, karena pasti akan sudah diajarkan di Nutraceutical 1 dan sebelum saya bagaimana cara menghitung energi. Total kebutuhan bisa menggunakan metode Harris-Benedict, bisa juga menggunakan metode Mifflin, ya, atau bisa juga sudah dijelaskan juga pada eh, Perkeni, ya, Persatuan Kedokteran untuk Diabetes Meletus, bagaimana cara menghitung gizi pada pasien diabetes, gitu ya, pada pasien diabetes. Nah, pada umumnya biasanya menggunakan rumus Benedict ini, ya, atau mudah juga kita menggunakan Mifflin ini. Jadi tergantung, ya, hasilnya pun juga hampir sama. Bedanya nggak seberapa jauh berbeda, gitu ya, untuk kebutuhan atau perhitungan kebutuhan gizi. Nah, itu untuk TB, ya, untuk pasien TB. Sekarang kita eh, masuk ke penyakit PPOK, obstruktif kronik. Ya, obstruktif kronik. Saya nggak akan menjelaskan lagi karena sudah ada penjelasan sebelumnya di farmakoterapi. Pernah PPOK ya? Farmakoterapi? Ya, udah pernah. Jadi tujuannya penata laksanaan pengobatan PPOK itu tentunya akan mengurangi mengurangi gejala dulu, kemudian mencegah exacerbasi berulang, ya, dan memperbaiki ataupun menyegah penurunan fisiologi paru, baik itu fisiologi maupun anatomi, ya, paru. Nah, itu tujuan tata laksana pengobatan PPOK. Dan nggak muluk-muluk juga, sama, untuk juga meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk menghambat perkembangan penyakit baru. Karena kalau pasiennya sudah mengalami PPOK, itu kemungkinan komplikasi terjadi sama di daerah sistem pernapasan. Ya, contohnya adalah asma, dan paling sering adalah terjadinya exacerbasi lagi dan kembali ulang. Nah, dan PPOK ini berbeda dengan TB. Ya, berbeda dengan TB karena PPOK ini dia akan bisa timbul lagi, gitu ya. Bisa timbul lagi. Kayak penyakitnya kita bisa bilang dia belum bisa disembuhkan total. Dia kayak genetik tapi bukan genetik sebenarnya, gitu ya. Memang terjadi kerusakan pada fisiologi paru bagian bawah, ya. Sehingga penyakit ini, PPOK ini akan dapat timbul lagi. Contoh kayak apa? Asma, ya. Asma. Nah, itu. Kita bisa, kadang kita sembuh dari asma, tapi kadang dengan kondisi tertentu, lingkungan tertentu dapat memperparah asma, dapat timbul asma dan memperparah asma. Nah, tentunya terapinya di sini bukan hanya obat saja, tapi juga edukasi maupun gizi. Nah, gizi ini ya untuk pasien PPOK ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Minimal itu meningkatkan kualitas hidup ini maksudnya adalah meningkatkan kualitas mempertahankan mempertahankan fisik kita, daya tahan tubuh, gitu ya, mempertahankan daya tahan tubuh kita.
Tuh, makanya gizi pun juga penting pada pasien-pasien yang mengalami PPOK. Nah, bicara tentang gizi untuk pasien-pasien PPOK, kadar atau jumlah energi kecukupan harinya itu 20-35 kilokalori per kilogram berat badan. Ya, mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan TB tadi ya. Kalau TB 30-35. Kalau ini terendahnya 20 dan tingginya adalah 35 kilogram berat badan dari total kalorinya. Nah, proteinnya pun juga kadarnya hampir sama, 1,2-1,7. Untuk pasien TB juga sama ya tadi ya, kilogram berat badan per harinya. Sedangkan lemak itu bisa kita berikan 30-45% dari total energi, ya, total energinya. Dan rasionya agak sedikit berbeda untuk PPOK, ya karena tadi lemak kita tingkatkan, tadi rasionya ya 30-45, sehingga kadar karbohidrat maupun rasio protein, oke, rasio protein itu sama saja 15-20%, tapi kadar karbohidrat diturunkan. Ya, kadar karbohidratnya diturunkan. Ketika kadar lemak dinaikkan, kadar karbohidrat diturunkan. Ya. Nah, itu porsi rasionya. Ya. Nah, kenapa rasionya ini harus diseimbangkan? Yang tadi saya bilang harus sesuai 100% energinya, total energinya tidak boleh lebih, karena itu akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Ya, metabolisme, pembentukan atau bukan pembentukan ya, membantu produksinya hormon dan enzim di dalam tubuh. Nah, itu. Jadi memang harus disesuaikan rasio, baik itu protein, lemak, maupun karbohidratnya. Nah, kemudian tentu vitamin dan mineral harus tercukupi. Ya, harus tercukupi untuk pasien-pasien yang mengidap PPOK. Nah, ini tabel, kalau kalian lihat ada tabel di sini gejalanya, jadi tergantung ya. Kalau misalnya ada gejala-gejala yang pasien yang mengalami penderita PPOK, ada perbedaan strategi, ya, sesuai dengan gejalanya. Contoh, misalnya gejalanya anoreksia. Nah, anoreksia ini treatmentnya bagaimana? Treatmentnya harus ditingkatkan kalorinya, ya, kemudian dengan makanan yang dia sukai solusinya. Anoreksia ini kan dia makan tapi dia muntahkan lagi, dan bahkan dia nggak punya nafsu makan gitu, sehingga perlu treatmentnya adalah kasih mereka makan yang sesuai mereka suka supaya tidak dilepeh kembali, tidak dimuntahkan kembali gitu ya. Kasih makanan-makanan yang mereka lebih suka, kemudian diberikan makanan-makanan yang memang frekuensinya sering. Kalau misalnya dia 2 kali 1, kita kasih 3 kali 1, 3 kali sehari, 4 kali sehari, gitu, untuk dia makan. Kemudian bisa juga menggunakan lemak nabati atau lemak hewani untuk meningkatkan massa lemaknya dia. Ya, untuk meningkatkan masanya lemaknya. Seperti misalnya penggunaan margarin, butter, kemudian penggunaan saus, mayonnaise, itu bisa diperbolehkan, atau bahkan menambahkan kaldu, itu bisa diperbolehkan untuk meningkatkan energi, gitu ya, untuk meningkatkan energi pada pasien yang mengalami anoreksia. Kemudian misalnya kalau misalnya gejalanya itu berupa dia cepat kenyang dan dia merasa begah, ya. Nah, itu dibatasi cairannya, baik itu di dalam makanannya maupun minumannya. Dan jangan makan dan minum secara bersamaan. Ya, jangan makan dan minum secara bersamaan. Harus dikasih jarak sekitar 1 jam. Jadi makan dulu, kemudian stop, udah boleh makan lagi, udah boleh minum lagi. Ya, habis itu setelah 1 jam baru dia minum.
Kenapa kalau berbarengan? Ya karena nanti akan menyebabkan begah tadi dan tadi cepat kenyang tadi dirasa gitu ya. Nutrisinya nggak masuk, kurang masuk karena dia selalu minum dan bisa menyebabkan ya begah tadi ya, perutnya terasa nggak enak, kembung dan lain. Kemudian kalau misalnya gejalanya sesak nafas, ya sesak nafas, kita pun juga strateginya bagaimana ya, strateginya di sini jangan diberikan makanan ketika pasiennya mengalami sesak atau mengalami atau melakukan aktivitas yang akan meningkatkan sesaknya. Jadi sebelum waktu makan, pasiennya harus istirahatkan dulu, jangan kemana-mana, jangan melakukan aktivitas apapun gitu ya, untuk melakukan aktivitas yang mencetus sesak napasnya dia. Gitu. Ya. Nah, atau ketika terjadi sesak napas, sebelum makan mereka harus diberikan pengobatan dulu untuk mengurangi sesak nafasnya. Contohnya apa? Contoh menggunakan bronkodilator ya sebelum makan. Nah, kemudian pada saat makan pun makannya harus pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Nah, kalau biasanya kita makan misalnya normalnya makannya 20 sampai 30 menit, pada pasien PPOK yang mengalami sesak napas, dia bisa sampai makan 1 jam. Ya, 1 jam lama loh ya kita makan ya, gitu. Tapi ya memang harus seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak tersedak, gitu ya. Tidak tersedak. Dan juga disiapkan makanan-makanan ringan yang bisa mereka makan, yang mereka cemil, gitu, yang mudah dicerna. Seperti apa? Seperti biskuit gandum, seperti itu ya. Nah, sama dengan lemah. Ya, kalau misalnya pasiennya lemah, tidak bisa melakukan aktivitas, nah itu tentu eh, makannya pun juga akan susah. Sehingga kita harus memberikan cemilan, ya, memberikan cemilan. Jadi kita juga jangan lupa, oh ini diberikan cemilan supaya dia juga dapat mengganti nutrisi ya. Karena makanan kadang cemilannya sedikit-sedikit gitu ya. Tapi cemilannya ini bukan dikasih ciki atau kentang goreng atau kerupuk gitu ya. Tapi biskuit-biskuit atau makanan-makanan yang memang nutrisinya bagus. Nutrisinya ada dan gizinya ada tercukupi. Tadi juga sama dengan kembung gitu ya, porsinya kecil tapi harus sering. Kemudian juga menghindari makanan yang atau makan yang terburu-buru. Nah, kemudian kalau gejalanya konstipasi, tentu ya pertama sarannya adalah melakukan aktivitas fisik. Kemudian makan yang tinggi serat, tentu pasti ya. Jadi itu. Kalau aktivitas fisik apa? Aktivitas fisiknya di sini konstipasi ya olahraga, ya jalan gitu ya, jalan. Makanya sangat dianjurkan dari pengobatan Cina ya, saya pernah baca untuk pengobatan Cina setelah kita makan kita dianjurkan untuk jalan. Kenapa? Untuk turunkan eh, makanan kita, untuk memproses dimakan di saluran pencernaan itu memproses lebih cepat gitu ya. Makanya sangat dianjurkan sekali kalau ingin sistem pencernaan kita itu sehat, 1 jam setelah makan kita jalan, ya jalan kemana aja gitu ya. Nah itu rata-rata di sini orang Cina di sini memang seperti itu. Saya analisa gitu ya, tetangga-tetangga saya biasanya kalau habis makan malam biasanya seperti itu, mereka pasti keluar rumah kemudian jalan di taman. Dan ternyata saya pun baca jurnal kesehatan, oh ternyata memang terbukti untuk menyehatkan ini ya. Jadi BAB-nya pun lancar juga, meskipun memang dia makanannya nggak tinggi serat, BAB-nya lancar. Minimal sistem pernapasannya bagus, penapasan, sistem pencernaannya, gitu ya. Dan itu juga mempengaruhi karena PPOK akan ada juga gejala konstipasi. Nah, dari mana kok bisa gitu ya? Sistem pernapasan kok bisa gejalanya konstipasi.
Nah, konstipasi ini berasal dari pengobatannya, ya dari obat yang diminum. Nah, makanya ada beberapa obat yang dapat efek sampingnya adalah konstipasi. Salah satunya adalah obat-obat yang memperbaiki gejala PPOK ini, memperbaiki penyakit PPOK. Nah, salah satunya adalah pasti konstipasi. Nah, kalau misalnya konstipasinya terus-menerus, selain makanan yang tinggi serat maupun aktivitasnya juga tadi habis makan jalan gitu ya melakukan aktivitas, kalau misalnya itu kurang, kita bisa menambahkan pemberian obat pelunak feses gitu ya supaya fesesnya mudah untuk keluar. Kemudian kalau misalnya memiliki gejala serostomia, di sini pertama strateginya yaitu adalah menghindari makanan kering. Ya, jadi kasih pasiennya makanan yang berkuah, supaya mudah ditelan, gitu ya. Saus pun juga bisa diberikan dan dikurangi kadar natriumnya. Ya, tidak boleh makan yang asin-asin. Gitu ya, tidak boleh makan yang asin-asin, itu dikurangi atau makanan yang kering-kering. Gitu. Nah, serostomia itu berhubungan dengan mulut ya, berhubungan dengan mulut. Mulut kering, liur tidak ada, air liur gitu ya. Bayangkan kalau mulut kalian kering, ya susah ya untuk kita ini, gitu. Untuk telan, untuk kita makan pun susah gitu. Ya. Nah, karena tidak ada eh, cairan kurangnya saliva di dalam mulut, terjadinya susah juga untuk penelanan, susah untuk ditelan makanan tersebut. Jadi perlu ada eh, kuah-kuah atau cairan-cairan yang mempermudah makanan itu bisa masuk ke dalam tubuh pasien tersebut. Kalau perlu bisa juga menggunakan saliva buatan, gitu ya, saliva buatan. Tapi jarang ya terjadi atau jarang kita berikan saliva buatan. Biasanya kita cuma kasih makanan-makanan yang cair berupa sup-supan lah, ya. Nah, itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Jadi kita hanya fokus ke dua TB dan PPOK saja karena memang untuk yang dipertimbangkan untuk mempertahankan gizi atau meningkatkan gizi maupun nutrisi pada sistem pernafasan itu yang penting yang paling disorot di sini adalah PPOK dan TB saja. Ada pertanyaan sampai di sini terkait nutraceutical sistem pernafasan?